Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Dari mana Ibu, Bapak? Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Wartalesan minggu ini adalah sebagai berikut. Kebaktian hari ini, GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi, Bakal Jemaat Winongsari, Tanjung Anom, Genting Sari, dan Kesenet, digabung di Bajem Kesenet pada pukul 9.30 dilayani sakramen perjamuan kudus oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja dan kantong biru untuk perjamuan kudus. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan melayankan sakramen pengakuan percaya dan sidi yang akan dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael pada hari Minggu 27 April 2025 di Bakal Jemaat Tanjung Anom pukul 7. Yang pertama Saudara Kiren Natali, Saudara Salom Sambodo Suryo Daru, dan Saudara Yosef Gumilang. Bakal Jemaat Genting Sari pukul 10, Saudara Karis Panji Pratama dan Saudara Fani Levina Altafunsia. Pengumpulan amplop APP dilaksanakan pada hari ini, Minggu 20 April 2025, dimasukkan dalam kotak khusus dekat pintu masuk gereja. Pelayanan posyandu pada hari Minggu 20 April 2025 ditiadakan. Gereja Kristen Jawa Wonosobo mengundang umat Kristen se-Kabupaten Wonosobo dalam acara ibadah raya God is Risen pada hari Senin 21 April 2025 pukul 17 di Gedung Sasana Adipura Kencana Wonosobo dengan bintang tamu Nikita, firman Tuhan oleh Pendeta Setiaji Wiratmoko dan diadakan kolekte 1 kali. Majelis Jemaat GKI Wonosobo mengharap kehadiran pasutri, anggota jemaat dan simpatisan dalam pasutri gathering yang akan diadakan pada hari Kamis 24 April 2025 pukul 18 di GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi. Telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Nyonya Emi Boru Dolok Saribu, ibunda dari Bapak Sangkot Gultom, alamat Tebing Tinggi, Sumatera Utara, meninggal dunia pada hari Kamis 17 April 2025. Jenazah dimakamkan pada hari Senin 21 April 2025 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Majelis Jemaat dan keluarga besar Jemaat GKI Wonosobo turut berduka cita. Kiranya penghiburan dan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta lisan yang kami bacakan. Untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di lembar warta yang telah tersedia atau di elektronik warta. Terima kasih.
Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita, karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita muliakan Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang hidup. Dengan berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan dari PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kebaktian kita hari ini adalah mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Kita akan sama-sama melihat apa pesan yang terdapat di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus melalui perayaan Paskah pada hari ini, dan kita juga akan belajar bagaimana cara kita menjadi saksinya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40 sampai dengan 41 berbunyi demikian. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Sorga bergema
Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Ya Tuhan yang telah bangkit dan menang atas maut, saat ini kami datang kepadamu untuk mengakui dosa-dosa kami. Sampai saat ini ya Tuhan, mungkin kami masih melakukan kesalahan atau dosa-dosa kami yang sama. Mungkin kami masih belum mengubah cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengingat penebusan dari Kristus dan kami pun mengubah hidup kami menjadi hidup yang baru, yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan juga memampukan kami sebagai gereja, mampukan kami untuk dapat menjadi saksi Tuhan dan menyatakan kehadiran Tuhan bagi seluruh ciptaan yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kabar sukacita kebangkitan Tuhan yang telah menang atas maut. Saat ini Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami bisa mengerti isi dari firman Tuhan, dan melalui firman-Mu kami dapat membangun iman percaya kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga menolong kami, menuntun kami sehingga kami dapat menyatakan firman tersebut melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ke 25. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai yang ke 25. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Namun bergirang dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegembiraan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi suara tangisan ataupun suara erangan. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya pula. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya pula. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan sia-sia bersusah payah atau melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka beserta mereka. Sebelum mereka berseru, aku sudah menjawab. Ketika mereka masih berbicara, aku sudah mendengarkan. Serigala dan anak domba akan makan rumput bersama-sama, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih
kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 dimulai ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi.
mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dengan menggantung dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24. Dimulai dari ayat pertama. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang ini berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan saja tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan. Apakah hari ini Bapak Ibu bersuka cita? Kenapa kok bersuka cita hari ini? Karena apa? Karena bisa ke gereja, terus apa lagi? Apa yang kita rayakan hari ini Bapak Ibu?
Paskah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paskah adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat penting bagi kehidupan orang beriman. Dan Paskah ini adalah sebuah perayaan yang seharusnya dirayakan dengan meriah, dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena kita sama-sama menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kristus yang bangkit, Kristus yang menang melawan maut. Seharusnya kita yang beroleh maut itu. Seharusnya kita yang mendapatkan siksaan. Seharusnya kita yang binasa. Tapi Kristus menggantikan. Kristus yang menanggung segala sesuatunya. Tujuannya apa? Supaya kita selamat, supaya kita beroleh kehidupan. Nah Bapak Ibu ada yang tahu biasanya, atau mungkin Bapak Ibu coba ingat-ingat lagi pengalaman masa kecil ketika di sekolah minggu. Biasanya setiap Paskah, anak-anak itu merayakannya dengan mencari apa? Telur. Apa hubungannya Paskah dengan telur? Hah? Apa hubungannya Paskah dengan telur? Telur dulu atau ayam dulu? Hah? Iya. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau anak-anak atau di sekolah minggu itu merayakan dengan mencari telur. Sebenarnya ini dari mana kok bisa-bisanya ada telur di perayaan Paskah? Jadi Bapak Ibu ini memang adalah berangkat dari tradisi. Tradisi masyarakat di Eropa sana yang mereka merayakan berakhirnya masa puasa. Selama masa raya Paskah atau Prapaskah biasanya orang-orang menjalankan ibadah puasa. Selama berapa hari? 40 hari. Nah, sebelum orang-orang puasa, kalau Bapak Ibu masih mengingat Rabu Abu, sebelum masuk ke masa puasa, orang-orang merayakan yang namanya karnival. Karnival itu dari kata karnivor. Jadi orang-orang merayakan dengan makan daging sepuasnya dan makan telur sepuasnya. Karena ketika masa puasa orang-orang tidak boleh makan daging dan makan telur. Makanya setelah masa puasa itu selesai, orang-orang makan telur untuk merayakan. Jadi sebagai reward atas puasa yang telah dilakukan. Nah, supaya lebih meriah lagi biasanya ada perlombaan-perlombaan mencari telur dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu, hewan apa yang biasanya jadi simbol di Paskah? Kelinci. Nah, ini apalagi hubungannya Paskah dengan kelinci? Atau kelinci dengan telur? Apakah kelincinya bertelur? Apa kira-kira? Bapak Ibu ada yang pernah pelihara kelinci? Kalau kelinci itu sekali beranak bisa berapa ekor? Hah? Wah, ada yang 12. Ada yang lebih dari 12? Atau paling banyak 12? Nah, biasanya lebih dari 1 atau lebih dari 2 Bapak Ibu. Dan kelinci ini juga merupakan sebuah tradisi juga dari tradisi yang menyimbolkan tentang kehidupan yang baru. Dari satu induk menghasilkan beberapa ekor. Dari seorang bernama Yesus Kristus menghasilkan banyak orang yang berbalik kepada Tuhan, banyak orang yang mendapatkan kehidupan baru. Nah, jadi memang dalam perayaan Paskah banyak sekali simbol-simbol yang biasanya dimunculkan dan simbol-simbol yang berakar dari tradisi-tradisi. Dan bukan tidak mungkin di Indonesia pun sebenarnya ada mungkin tradisi-tradisi dalam perayaan-perayaan Paskah yang menyimbolkan kehidupan, yang menyimbolkan pergantian musim, yang menyimbolkan sukacita dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil kita hari ini kita melihat sebuah kisah ketika para perempuan menghampiri atau datang ke kubur Yesus. Untuk apa mereka datang? Mereka membawa rempah-rempah untuk dibalurkan ke jenazah Tuhan Yesus. Tujuannya apa?
supaya jenazah itu tidak mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga tidak memancing hewan-hewan buas atau hewan liar lalu akhirnya memakan jenazah itu. Makanya mereka datang tidak 1-2 orang saja tapi beberapa orang, tujuannya juga supaya bisa menggeser pintu kubur Yesus. Karena pintu kubur Yesus itu terbuat dari batu. Pada saat itu ya kuburannya berbentuk goa, makanya di perayaan-perayaan Paskah biasanya juga ada ornamen-ornamen goa. Seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sudah mirip goa belum ini? Sudah mirip ya? Nah, jadi biasanya orang-orang datang ke kubur untuk merempahi jenazah dan itu juga merupakan sebuah penghormatan dan bentuk perhatian dari keluarga. Tapi ketika para perempuan ini datang, mereka tiba di kubur Yesus, apa yang terjadi? Mereka mendapati tidak ada jenazah di dalamnya. Dan tentu sebagai orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang mengenal Yesus, yang begitu mengasihi Yesus, apa perasaan mereka kira-kira mendapati tubuh Yesus sudah tidak ada? Pasti sedih, kaget, mungkin juga bingung, atau mungkin berpikir siapa yang telah mencuri tubuh Yesus dan lain sebagainya. Tapi semua kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu terjawab dengan 2 sosok yang digambarkan menggunakan pakaian yang berkilau-kilauan. Lalu mereka mengingatkan kepada para perempuan tentang apa? Tentang perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang seperti apa? Perkataan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah mendengar hal itu, mereka baru teringat kembali perkataan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya apa? Setelah mereka mengingat kembali perkataan itu, mereka menjadi percaya bahwa Yesus telah benar-benar bangkit. Jadi kubur kosong adalah sebuah lambang atau sebuah pertanda bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jadi mereka yang telah mengingat perkataan Yesus, mereka menjadi benar-benar percaya bahwa Yesus bangkit. Lalu mereka mengabarkan berita kebangkitan itu kepada para murid. Tapi apa yang dialami oleh para murid, apakah mereka langsung percaya begitu saja? Ternyata tidak. Kenapa para murid tidak langsung percaya berita kebangkitan Kristus? Karena mereka pun juga tidak ingat dengan perkataan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa mereka tidak ingat? Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah hal yang wajar juga. Untuk setiap kita yang mungkin pernah mengalami kedukaan, masa-masa sulit, ditinggalkan oleh orang yang begitu berarti dalam hidup kita, pasti kan ada syoknya, pasti ada kagetnya, pasti ada sedihnya, dan lain sebagainya. Itu yang sedang dialami oleh para murid. Di tengah-tengah kesedihan mereka, para perempuan datang mengatakan kubur Yesus kosong, Yesus telah bangkit. Di situasi yang seperti itu yang belum bisa mencerna dengan baik, para murid berpikir bahwa perempuan-perempuan ini mengatakan omong kosong. Tapi meskipun mereka beranggapan bahwa perempuan ini mengatakan omong kosong, ada 1 orang murid yang langsung menghampiri kuburnya Yesus untuk memeriksa siapa dia. Siapa Bapak Ibu yang langsung datang? Setelah itu Petrus. Dia langsung menghampiri. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya pun juga bukan untuk melihat Yesus yang bangkit, tapi untuk mengecek siapa yang telah mengambil jasadnya. Karena apa? Masih belum ingat juga dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita baca pada hari ini melalui bacaan Injil kita
adalah sebuah pesan bahwa di momen Paskah ini kita harus mengingat firman Tuhan. Kita harus mengingat seruan dari Tuhan. Kita harus mengingat kembali akan Kristus yang telah mati dan juga bangkit untuk menyelamatkan kita. Setelah kita mengingat kembali apa yang harus kita lakukan, seharusnya ketika kita mengingat bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita, iman kita pun juga bertumbuh. Jadi setelah proses mengingat, ada pertumbuhan-pertumbuhan iman di dalam diri kita. Kita menjadi semakin percaya, kita menjadi semakin dekat lagi dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan harusnya semakin erat lagi. Karena kita sudah ingat bahwa Kristus menyelamatkan kita. Lalu apakah hanya sampai dipercaya saja? Kita lihat apa yang dilakukan oleh para perempuan. Mereka mengabarkan berita kebangkitan itu. Lalu kalau kita lihat di bacaan Kisah Para Rasul tadi, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus tidak hanya sekedar mengingat dan percaya, tapi dia menjadi saksi kebangkitan Kristus, mengabarkan kebangkitan Kristus ke banyak orang. Dia mengabarkan bahwa keselamatan itu sudah terwujud melalui pengorbanan Kristus. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan kita semua. Apakah hanya cukup sampai percaya saja? Ternyata tidak. Selain percaya, kita pun juga harus menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui kehidupan kita sehari-hari. Menjadi saksi kebangkitan Tuhan itu bukan berarti selesai kebaktian terus kita keluar, terus kita ngomong ke orang-orang, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan kasih dan pengampunan itu ketika kita keluar dari tempat ini? Itu menjadi tanda bahwa kita mempersaksikan kasih Kristus bagi dunia ini. Itu cara menjadi saksi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka ketika kita merayakan Paskah, kita pun juga merayakan perjamuan kudus. Jadi kenapa perjamuan kudus ditempatkan di kebaktian Paskah? Karena perjamuan kudus adalah pengingat bagi kita semua akan tubuh dan darah Kristus yang tercurah dan Kristus yang bangkit. Proses mengingat kembali itu disebut dengan proses anamnesis. Jadi perjamuan kudus ini adalah anamnesis, proses mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang mewujudkan apa? Mewujudkan pengampunan. Maka daripada itu Bapak Ibu, kalau di GKI, Sinode Wilayah Jawa Tengah, perjamuan kudus itu boleh diikuti oleh anak-anak yang sudah dibaptiskan. Lalu di tata gereja yang sudah diamandemen, pasal tentang orang yang sedang dalam penggembalaan khusus tidak boleh ikut perjamuan kudus itu pun juga sudah dihilangkan. Berarti orang yang sedang dalam penggembalaan khusus pun boleh ikut perjamuan kudus. Karena apa? Perjamuan kudus itu kan maknanya juga salah satunya adalah pengampunan. Orang yang sedang dalam penggembalaan adalah orang yang membutuhkan pengampunan. Ketika ada orang yang membutuhkan pengampunan, kenapa kita harus melarang? Ketika ada orang yang merindukan pengampunan dari Tuhan, kenapa tidak boleh ikut perjamuan kudus? Nah, seharusnya kan perjamuan kudus menjadi momen perubahan itu terjadi, pengampunan itu terwujud. Jadi orang-orang yang sedang dalam penggembalaan pun boleh mengikuti perjamuan kudus. Atau mungkin dari kita ada yang melarang-larang, kamu gak boleh ikut perjamuan kudus. Kemarin kan kamu habis mencuri ketimun misalnya. Lah kalau itu orang itu mau mengaku dosanya di dalam perjamuan ini, mau memohon pengampunan dari Tuhan, kenapa harus tidak boleh? Nah, itu juga pertimbangannya Bapak Ibu. Siapa yang membutuhkan obat? Orang sehat atau orang sakit? Orang sakit. Siapa yang membutuhkan pengampunan? Orang berdosa. Di antara kita semua, adakah yang tidak berdosa? Ada yang tidak berdosa sama sekali di sepanjang hidupnya? Ada? Tidak ada.
Kita semua pun pernah berdosa dan bahkan sampai sekarang pun kita berdosa. Karena itu kita membutuhkan pengampunan dan melalui perjamuan kudus ini kita mengingat kembali bahwa Kristus telah mengorbankan tubuh dan darahnya. Lalu tubuh dan darahnya itu menjadi bagian dari dalam diri kita dan kita pun menjadi bagian dari pengampunan itu. Itu maknanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam Yesus Kristus ada 3 hal utama yang menjadi pesan dalam perayaan Paskah hari ini. Yang pertama adalah mengingat. Mengingat berarti kita tidak boleh melupakan kasih Tuhan. Apa yang kita ingat? Pengorbanan Tuhan. Lalu juga kebangkitannya yang membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang atas maut. Itu yang harus kita ingat. Sudah belum kita mengingat itu? Sudah belum kita mengingat pengampunan dari Tuhan? Lalu setelah mengingat, apa yang kedua? Percaya. Setelah kita mengingat, sudah belum kita percaya kepada Tuhan yang telah mengampuni? Sudah belum kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang telah mengasihi kita? Dan yang terakhir adalah setelah kita mengingat serta percaya, mari kita teladani para murid. Mereka menjadi saksi kebangkitan Kristus. Menjadi saksi kebangkitan Tuhan artinya kita dipanggil untuk menyatakan kasih dan kebenaran lewat hidup kita. Baik dalam perkataan, sikap maupun tindakan. Di dalam keluarga, di tengah kehidupan bermasyarakat dan dimanapun kita berada. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu, mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Dan untuk setiap kita, untuk saudara-saudara yang terkasih, yang mungkin saat ini masih hidup dalam dosa yang sama, masih hidup dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Di momen Paskah ini, inilah waktu kita untuk berubah. Inilah momen untuk kita memperbaiki hidup kita. Karena hidup kita telah diperbarui oleh Tuhan. Untuk setiap kita yang saat ini masih belum bisa mengampuni, masih belum bisa mengasihi, inilah momen bagi kita untuk mengampuni. Inilah momen bagi kita untuk belajar mengasihi. Kita yang tidak layak, kita yang berdosa, kita yang begitu kotornya di hadapan Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita masih belum bisa mengasihi dan mengampuni? Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah pengampunan yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan telah menolong kami untuk bangkit dari dosa-dosa kami. Tolonglah kami juga ya Tuhan agar kami dapat memperbaiki hidup. Tolonglah kami juga agar kami dapat menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kasih dan pengampunan yang kami terapkan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Wonosobo ini. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap pelayanan dari gereja kami ini, Tuhan juga yang menyertai badan-badan pelayanan yang akan merayakan Paskah. Kiranya perayaan-perayaan yang akan dilaksanakan oleh badan-badan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan membawa sukacita bagi umat-Mu. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah banyaknya isu-isu yang memecah belah, di tengah banyaknya berita-berita tentang kasus korupsi, kiranya Tuhan menolong bangsa ini. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami agar setiap kebijakan, putusan, peraturan dan lain sebagainya membawa dampak yang baik bagi rakyat dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami atau saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat merayakan Paskah dan juga perjamuan kudus karena tengah dalam kondisi sakit, yang tengah dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami pun berdoa untuk setiap kami yang saat ini menghadapi pergumulan yang begitu berat. Untuk setiap kami yang saat ini masih belum bisa mengampuni dan mengasihi. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang tengah merindukan pengampunan di dalam keluarga. Dan kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang tengah merindukan hadirnya buah hati di dalam kehidupan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan menolong kami, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui kantong kolekte yang akan diedarkan, atau Bapak Ibu dapat memberi persembahan melalui transfer atau scan QR code yang tercantum dalam tiap bangku. Adapun nats pengantar persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dari KJ 291 bait pertama, ketiga, dan keempat. Bait keempat nanti setelah kantong diedarkan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang minggu ini. Saat ini kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan atau mengaku percaya. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, yang bersedia dan siap merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Dengan penuh sukacita kami menyambut saudara-saudara. Saya akan membacakan nama dan asal gereja saudara-saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada yang terlewat atau ada kesalahan dalam penyebutan nama. Dengan sukacita kami menyambut Saudara Karolus dari Polres Wonosobo, Saudara Diego dari Polres, Saudara Rio dari Polres, Saudara Vaniel dari Polres, Saudara Wendir dari Polres, Saudara Iriko dari GKI Pengadilan Bogor, Saudara Aditya dari GKI Pengadilan Bogor, atas nama Anggi dari GKI Temanggung, Saudari Stefani dari Ambarawa, Saudara Dedi dari GKJ Ambarawa, atas nama Sutono dari GKI Temanggung, atas nama Saudara Untung dari GKI Kebumen, Ibu Indriani dari GKI Pastor Bandung, Ibu Hendrawati dari GKI Kebonjati, serta dengan keluarga, atas nama Apriani dari Gemit Beto, lalu juga atas nama Saudari Leni dari GKMI Salatiga, atas nama Ibu Rita dari Gereja Immanuel Ambon, atas nama Saudara Andreas dari Gereja Kristen Sumba, Saudara Willy dan Ibu Santosa dari Gereja Baptis, lalu Bapak Santoso Sudiono dari Gereja Baptis Indonesia. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami? Dengan orang tua atau anak, dan dengan saudara-saudara serta teman, tetangga, dan siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kita memasuki prefasi dan Sanctus Benedictus. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar, menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kudus.
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisan, perjamuan malam terakhir bersama murid-murid, dan juga kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita menaikkan doa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Mari kita mengucapkan damai Kristus besertamu ke orang di sekitar kita. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Bapak Ibu, adakah yang belum mendapatkan roti? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Saudara-saudara, ingat, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Bapak Ibu, adakah yang belum mendapatkan air anggur?
Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mari kita menaikkan doa syukur. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perayaan perjamuan kudus pada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan dari Tuhan dan kehidupan yang telah kami peroleh. Tolonglah kami agar kami bisa bertekun di dalam pengampunan dari Tuhan dan tetap setia menjaga hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Kristus telah bangkit dan kita harus menjadi saksinya. Jadilah saksi Kristus menurut pengampunan dan kasih yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.